gitu. Tapi kamu harus bilang dong, ini nih apa dan isinya Ini apa dia yang tahu. gitu. Iya kan? Soalnya kan dia nggak tahu ya kan. Aku selalu agak kesusahan sebenarnya Menceritakan Kepayang. Sebelum Kepayang aku sebenarnya konten kreator. Aku konten kreator di TikTok. Dari kapan tuh? Dari pandemi. Oh, pandemi. Kalau kantor pandemi. Setelah lulus kuliah berarti Setelah ya. lulus kuliah, lulus dari kantor. Terus itu acaranya macem-macem. Jadi kadang ada yang cuma sekedar ngumpul, ngobrol, tapi biasanya ada kegiatan sih. Kayak waktu itu di Wijaya itu aku bikin temanya recipe swap. Jadi kita ngumpul dan aku sediain kayak satu kertas kecil untuk mereka menulis resep pribadi mereka gitu. Boleh apa aja gitu, kayak mau resep dari bapaknya, mau resep pas dia lagi ngekos gitu kan. Pokoknya resep yang kamu banget deh gitu. Terus di akhir acara mereka akan presentasi sedikit dan semuanya dikumpulin. Setelah Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan buat gue. Karena kita pernah sebelumnya ketemu di salah satu acara yang keren banget menurut gue. Lu ya, ketemu ya. Lu terus tuh mau memperkenalkan gua ke dia ya. Mau memperkenalkan beliau ini ke teman-teman juga di sini ya. Beliau adalah Fabi, inisiator dari Kepayang. Fabi, anak muda yang saat ini bergelut sebagai personal newsletter dan community, dan menulis essay, serta meng-create segala rupa experience yang berkaitan dengan makanan, juga sosial budaya akan kita ulik di podcast kita ini. Sebagai inisiator dari brand Kepayang, Fabi menuliskan dan mempromosikan segala kreasinya dalam meracik segala rupa makanan, terutama makanan Indonesia yang lebih kekinian, yang lebih bisa diterima oleh anak-anak seumurannya. Kita simak yuk obrolan Benda Design Hub bersama Fabi Kepayang di .podcast. Thank you, Fabi. Senang banget ketemu lagi sih Fabi. Dari terakhir kita bikin masak-masakan ya itu ya. Jadi kita pernah masak-masakan. Ceritain masak-masakannya itu apa, ngapain gitu loh. Kalau dari versi gue, waktu itu sesuatu yang pengalaman pertama sih. Bikin pizza. Kan gue gak pernah ya bikin pizza ya. Ternyata kita diundang untuk bikin pizza bareng dengan topping yang sangat lokal guys. Nah, mungkin bisa diceritain. Jadi waktu itu emang sebuah kolaborasi ya sama beberapa partner juga, tapi mostly itu kolaborasi antara aku sama satu chef ini. Chefnya sebenarnya dia lumayan tradisional orangnya. Dia bilang ke aku tradisional tapi aku senang nih kalau misalnya ada chef-chef lain yang chef-chef muda yang suka eksperimen sama bahan-bahan. Kebetulan aku bukan chef tapi aku memang ada culinary background dan aku seneng banget ngulik pangan-pangan lokal gitu. Pangan lokal tuh apa sih gitu. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitar kita tapi kita elevate ke dalam format yang mungkin agak lebih naik sedikit atau berbeda, lebih modern. Waktu itu formatnya pizza. Jadilah aku bareng si chef ini kita eksperimen beberapa pangan lokal, ada tahu,
ada nangka, Itu rawon ya? ada saus rawon juga. Jadi Pizza pakai rawon. ditaruh di dalam format pizza. Nyobain nggak Mas? Gue nanyanya ke lu ya, enak. Semua Enak itu ya? enak karena kita Iya. bikin dalam satu topping bisa jadi 4 gitu, yang ini rawon, yang ini Bisa mix gitu. and match gitu. Lebih ke ini sih, tujuannya memperkenalkan bahwa makanan lokal tuh bisa modern juga. Kamu cinta sama ingredient Cinta dong. lokal Cinta. itu Cinta sejak banget. kapan? Sejak kapan ya? Mungkin sebenarnya aku malah, jadi sedikit background, aku S1 di Australia, di Sydney, dan emang kebetulan ngambil kulineri. Oh gitu. Jadi ada backgroundnya ya. Sebenarnya restoran manajemen, cuma Oke. ada beberapa mata kuliah yang memang harus ke kitchen Oke. buat tahu operationsnya juga. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Mira, mungkin justru pas balik dari Australia ke Indonesia, aku jadi seneng sama makanan lokal gitu, karena pertama mungkin kangen ya, susah di sana. Di sana susah, mungkin ada tapi kayak mahal. Iya, gitu. Kedua gitu ya, karena ya setelah melihat referensi banyaknya makanan di luar sana yang kayak, oh ternyata ingredient ini bisa di kayak giniin ya gitu. Aku jadi lumayan terbuka dan pengen nyoba mengaplikasikan itu ke pangan-pangan lokal. Gitu. Sebelumnya sebelum ke Australia itu kamu udah seneng sama makanan lokal? Sebenarnya seneng. Atau seperti yang lain seneng burger, pizza? ya? Kayaknya kayak seneng-senengnya tuh kayak ya udah makanan sehari-hari aja, tapi nggak pernah Nggak dipikirin nggak juga. dipikirin, nggak di pay attention to it gitu. Berarti ketika orang yang sudah terbiasa itu malah melihat sesuatu itu jadi tidak spesial. Ya, dia jadi Begitu dia- mengapresiat begitu dia udah keluar. Begitu di luar baru tuh ada rasa Iya. kangen, Iya. ada rasa yang ini kok susah, dan Iya, iya. nguliknya di situ. Iya benar. Iya. Jadi butuh jarak dulu tuh untuk jarak supaya dulu. orang Gitu ya? mencintai asik. Belum bisa mengapresiasi. Benar. Iya. Berarti Bener wae lo. pulang tahun berapa dari sana? Pulang tahun 2019 udah balik di sini. 2019 balik ke sini. Balik sini. Sebenarnya waktu itu aku sempat ngantor dulu. Oke. Di startup. Di sana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, kantor di Bidangnya startup. sama? Enggak? Enggak, di Oh. tech. Oh, oke. Jauh. Nah waktu itu kan sempet, jadi sebenarnya mutual friend kita ini adalah arsitek. Namanya Rofi, yang kita pernah undang juga di Iya, sini. Nah waktu itu dia bilang bahwa Fabi ini adalah volunteer dia di salah satu co-working ya? komunitas ya. komunitas, jadi komunitas kreatif waktu itu. Jadi mereka ngadain seperti talk show tiap bulan, ngundang pembicara dan semuanya gratis. Jadi kayak venue-nya dari pihak panitia gratis, peserta juga datang gratis, pembicaranya datang sukarela gitu. Aku waktu itu sama Rofi volunteer dari zaman SMA. Itu 2014an berarti. 2014 mungkin ya, 2015. Sebelum kamu Sebentar. ke Australia. Maksudnya kamu sama Rofi bareng gitu? Kerja bareng. Jadi Rofi mengurusi komunitas ini, Creative Mornings. Aku sebagai volunteer di sana. Berarti seumuran dengan Rofi? Enggak juga sih. Enggak. enggak. Jadi karena waktu itu volunteernya bebas ya untuk Bebas, iya, nggak iya, ada oke, ngacak oke. aja gitu di Iya, iya. co-working itu ya kalau nggak salah ya. Tapi itu adalah salah satu komunitas pertama kah buat kamu? waktu Pertama itu? sih. Gitu ya? Iya, karena juga maksudnya sebagai anak SMA gitu ya. Kalau SMA itu dulu zaman-zamannya teman-teman aku tuh lagi senang-senang nyari kegiatan di luar sekolah Iya, iya, gitu. Jadi kayak udah aku volunteer. Tapi si Creative Mornings ini mungkin isinya sebenarnya orang-orang seumuran aku sekarang gitu kayak 20-an Jadi kamu akhir. paling ini Paling dong, bontot. paling bontot dong. gitu. Tapi udah terpapar tuh ngeliat kayak oh seperti ini komunitas kreatif Iya, iya, di iya, iya. Jakarta. Berarti dari komunitas kreatif itulah yang kayaknya sampai sekarang akhirnya kan DNM-mu tuh dalam beraktivasi semua hal itu di base itu ya. Di base-nya di komunitas sih. Iya, Iya. jadi selalu membangun apa ya? Ruang atau kayak platform untuk orang-orang. Jadi nggak cuma aku doang yang share, tapi kayak mereka juga bisa ikut ngomong di sana. Itu berarti ya pada saat Fabi kerja kantoran itu dia jiwanya memberontak sebenarnya ya. Udah ya. Kayak nggak bisa yang reguler kayak gini atau yang apa ya? Mungkin
di dunia yang memang akhirnya kan harus butuh kreativitas Benar. tinggi ya buat Iya. kayak Fabi gini gitu, sehingga muncullah Kepayang. Ini Kepayang mulai tahun berapa ya? Kepayang Mulai- tahun 2023. Oh berarti abis pandemik dong. Habis pandemi, ya. Kamu harus cerita mengenai Kepayang ini. Ini Iya teman-teman, ini adalah Kepayang. Ini bisa didapatkan di mana aja? Kalau di ini boleh sebut? Boleh dong. Iya, boleh. Boleh Kalau banget. di offline sekarang ada di Pos Santa di Pasar Santa Oke. di Jakarta, atau teman-teman di Jogja ada di namanya Tos Kecil Oke. di Lucu banget sih. Sleman gitu. Tapi kamu harus bilang dong, ini nih apa dan Benar. isinya Ini apa dia yang nggak tahu. gitu. Iya kan? Soalnya kan gue nggak tahu ya Iya, iya. kan. Aku selalu selalu agak kesusahan sebenarnya Menceritakan Kepayang. menceritakan Ini, Kepayang karena sebenarnya agak semuanya aku lakukan. Oke. Cuma basicnya mungkin kayak tadi Mas Ren bilang komunitas, dan sebelum komunitas itu juga platform pribadi aku untuk menulis. Aku agak tarik ke belakang sebelum Kepayang dulu. Jadi sebelum Kepayang aku sebenarnya content creator. Aku content creator di TikTok. Aku Dari masak. kapan tuh? Dari kapan tuh? Dari pandemi. Oh, pandemi. Kalau kantor pandemi. Setelah lulus kuliah berarti Setelah ya? lulus kuliah, lulus dari kantor. Berarti pas pandemik banget tuh ya. Pas pandemi banget. 2020-an 2020, 2021 lah gitu. Aku ngonten di TikTok dan emang kontennya masak. Aku kontennya masak. Terus aku setahun 2 tahun konten di TikTok tuh aku merasa kayak pertama attention span orang tuh kayaknya singkat ya kalau di social media Iya, gitu. Dan kedua aku anaknya suka oversharing. Jadi aku kayak merasa nggak puas tuh kalau kayak Cuman segini aja? cuma punya waktu 30 detik untuk kayak ngomong gitu kan, apalagi kayak udah dengan hook yang Iya, kayak iya, iya. lo nggak akan percaya kalau misalnya gitu. Jadi pokoknya karena lebih ke ketidakpuasan aku untuk sharing di social media, akhirnya 2023 aku memutuskan untuk cari platform yang lebih proper lah untuk itu. Jadi platformnya namanya Kepayang, itu di Substack, jadi semacam blog gitu, tapi ada fitur newsletter gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau terima langsung di email juga bisa ya? langsung. Oh gitu. Gitu. Nah itu juga sebenarnya salah satu cara untuk menyiasati algoritma. Karena kalau di social media sebagai kreator itu kita nggak punya kontrol gimana kita mendistribute konten kita gitu. Kadang kita udah niat banget bikin, Malah nggak masuk. kok cuma 200 views ya, gitu. Atau kayak lagi bikin video asal-asalan tiba-tiba 1 juta gitu. Nah dengan adanya newsletter itu aku bisa mengontrol aku mendistribusikan konten aku gitu, karena kan langsung tuh masuk ke email. Oh itu jadi berarti itu kamu inisiatif kamu sendiri ya? Inisiatif. Tapi dia bagus. Dia bukan hanya sekedar buat konten Iya. di sosial media untuk sharing apa yang dia gemarin, tapi terus dia advance lagi naik tingkat buat platform. Iya. Iya kan? Terus kamu menulis. Aku menulis. Iya kan? Karena dia ada background menulis tadi lah, jadi ini ya. Nah itu subscriber sendiri yang kamu bilang kamu bisa kontrol tadi itu dari berapa orang? Kalau sekarang itu udah 500 lebih. Wow. 500 Serius? lebih. Iya, dan karena kebetulan si Substack itu dia ada very strong international community. 30-40%-nya sebenarnya adalah orang luar negeri yang baca. Oh, wow. Gitu. Jadi Wih. ada dari Amerika, Iya. tetangga. Mereka lebih appreciate hal-hal Iya. seperti Karena ini. ini menurut gua otentik ya. Iya, pengen tahu mereka kan. Banyak dari negara tetangga juga, Singapura, Malaysia, Filipina, banyak yang baca gitu. Jadi karena kebetulan memang aku menulisnya bahasa Inggris juga kan, jadi bisa diakses sama orang luar. Iya, iya, iya. Keren banget sih. Ini berarti keluarnya per bulan kah atau per Ini tahun? Konsisten belum nggak? dipikirin. Oh, gitu. Intinya pokoknya udah keluarin aja dulu ya gitu ya. Iya, jadi ini emang perdana kemarin. Oh ini newsletter yang perdananya? Ini rilisan fisik perdana. Oh, oke. Gitu. Kalau newsletter tiap 2 minggu aku menulis. Gitu. Which is di dalamnya itu adalah potongan-potongan newsletter itu kan? Betul. Jadi kalau ini tapi memang ada temanya ini sekarang. Oke. Jadi aku pengen kalau satu rilisan itu
meskipun kayak kumpulan tulisan, dia ada kayak satu tema yang mengikatnya gitu. Yang ini temanya tentang power. Jadi gimana kuasa atau kayak kekuatan yang ada di makanan itu berhubungan dengan keseharian kita. Keren loh, ini tuh sampai ada kayak nih ya tentang politik segala gitu. Bener nggak sih kayak makanan apa sih? Apa yang politik tadi? Tentang bakwan sayur itu. Bakwan sayur adalah politik. Coba ceritain. Itu kebetulan salah satu yang viral di Instagram juga. Bakwan sayur is politik. Jadi waktu itu aku pengen menulis ya soal kondisi politik sekarang gitu. Tapi gimana ya caranya gitu, dan aku menemukan bahwa sebenarnya makanan itu bisa jadi alat yang paling gampang untuk kita ngomongin sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi aku dan kemarin waktu itu lagi bulan Ramadan jadi kayak apa ya yang kayak cocok banget gitu kayak buat buka pasti ada bakwan sayur gitu. Jadi aku habis itu mencoba apa ya, mungkin membedah gitu ya, kayak sebenarnya bener nggak sih politik itu ada hubungannya dengan makanan kita, contohnya dari bakwan sayur. Dan ketika aku bedah, sesimpel kayak tepung terigunya aja gitu kan, itu semuanya kan impor, karena gandum nggak ada yang tumbuh di Indonesia. Langsung nangkep nih gue gitu. Terus jadi kayak meskipun bakwannya beli di seberang gitu di pasar, tepung terigunya dari Australia gitu. Dan itu yang mengontrol kan banyak pihak yang di luar kita gitu kan gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan politik gitu, kayak ada sejumlah orang yang menentukan gitu kayak kapan makanan itu masuk ke Indonesia, berapa harganya, dapatnya dari mana gitu. Dan lebih dari tepung terigu juga misalnya sayurnya sendiri gitu ya, itu aku mendengar banyak berita tentang gimana tiap musim panen gitu ya, panen raya, ada beberapa waktu di mana sayur itu banyak banget dan regulasi harga masih belum sempurna gitu, sampai pada akhirnya banyak yang tersisa dan terbuang gitu aja. Itu kan juga maksudnya harapannya dengan misalnya ada kebijakan baru gitu kan, misalnya regulasi harga yang lebih ketat, kita bisa meminimalisir si waste itu gitu. Keren ya nak. Kenapa kita harus undang dia? Keren banget. Jadi sesimpel dari bakwan sayur sebenarnya kita bisa belajar banyak hal sih gitu. Iya makanya kita jangan underestimate sama orang yang jualan bakwan sayur ya. Keren sih, bahwa itu lo explore dari semua yang sifatnya berarti deket dengan kuliner gitu ya. Karena passion lo tuh kurang lebih nggak jauh dari sana gitu ya. Tapi dia bisa ke politik kah, dia bisa ke desain mungkin, dia bisa ke lifestyle, itu lo yang menguliknya meramu gitu, ya ibaratnya ya. Gile. Dan itu kan butuh memang sesuatu yang nggak bisa tadi dikekang kayak kerja di satu tempat ya dari jam segini padahal dia kerjanya startup ya. Maksudnya bukan kerja di korporasi gede. Betul. Ya. Bayang kamu di sana. Jadi emang tidak akan kesana lah ya. Apa yang lo sekarang kerjain ini. Lagi seneng di sini. Lagi seneng di sini. Apa namanya? Ini kan kamu kalau yang saya tangkap ya, kalau salah sih dikoreksi aja. Berarti kamu kan sekarang itu mereview, ya kan? Mereview, membuat segala masakan yang kamu sukain, ya kan? Tapi dalam skala untuk diri kamu ibaratnya gitu kan. Ada keinginan nggak sih kamu suatu saat jadi chef yang mendunia gitu? Punya satu resto mungkin. Sebenarnya atau kerja di di mana di hotel bintang 5 atau itu sesuatu yang ini nggak sih? Yang normatif menurut gue ketika orang sudah. Tapi kayaknya ketertarikanku untuk kerja langsung di industri mesti berubah ya. Kayak dulu aku pengen sih kerja, karena juga belajar kitchen operations, sempat kerja di restoran juga gitu, kayak sempat ada masa-masanya gitu kayak pengen deh balik ke Jakarta bikin restoran gitu. Cuma aku juga paham kalau itu industri yang sangat memakan fisik dan kayak energi kayak aku pribadi kayaknya tidak kuat.
gitu. Jadi aku salut sama kayak chef, restoran owner gitu. Kenapa kamu berpikir bahwa sampai segitu memakan energi profesi itu dan kamu nggak kuat itu? Karena, kenapa kamu bisa menyimpulkan itu? Mungkin dulu lebih ke miskonsepsi kayak masak itu menyenangkan gitu, kayak bikin itu ngomong permukaannya aja tuh ya. Permukaan dimana aku masak untuk keluarga gitu. Tapi itu berubah ketika aku harus masak kayak untuk 20 orang 30 orang gitu. Dan sekarang kayak lebih menyadari aja kayak porsinya beda aja sih, kayak mungkin sama-sama di industri makanan tapi porsi aku lebih ke dari sisi kreatif, sisi menulisnya gitu. Tapi itu juga kayak nggak menutup kemungkinan aku bekerja dengan beberapa restoran gitu, karena Kepayang ini ada beberapa project juga kayak yang kita ketemu Mas Red. Itu kan juga akhirnya aku terkoneksi dengan restoran owner gitu, atau ada beberapa project lain di mana aku bantu mereka mendevelop menu gitu. Menurut aku lebih ke tahu porsinya aja gitu, kayak mungkin ada beberapa orang yang memang lebih hebat di sisi dapurnya, sisi manajerialnya, aku sisi kreatif aja. Jadi mungkin kalau kita gambarannya kan melihat satu bisnis kuliner, which is restoran itu langsung dari permukaan tuh udah ini kayak cuma satu aja. Iya, padahal di dalamnya tuh ada macam-macam. Ada sisi bisnisnya, ada sisi manajemennya, nah mungkin Fabi adalah di bagian yang creativity. Ideas yang bisa mendevelop si resto itu jadi justru lebih kemana-mana lagi ya. Tapi kamu yakin ya bahwa profesi yang kamu jalanin sekarang ini dia tuh sustain ya, dia punya prospek yang bagus gitu? Hopefully sih, hopefully. Jadi memang ini masih baru 2 tahun gitu ya, cuma aku melihat komunitas tuh juga kayak accepting dan growing juga. Jadi kalau dulu sebelum ada buku itu aku bikin acara tuh sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan itu memang acaranya community funded, dalam artian komunitas inilah gitu yang kayak membantu mensupport si jalannya acara gitu secara finansial gitu. Jadi dari sisi sustainability juga aku sangat terbantu dengan adanya komunitas gitu, karena mereka justru yang kayak ayo bikin lagi gitu. Seneng ya mereka justru setelah bikin buku pun juga aku ternyata bisa connected sama another side of the community, which is the komunitas literatur gitu ya. Aku terkoneksi sama beberapa toko buku, beberapa penulis gitu yang ternyata juga mereka appreciate itu juga gitu. Jadi ini juga bisa membantu sustain lagi Kepayang gitu kan, karena sekarang ada di beberapa toko buku. Kayaknya kita harus kolaborasi dengan dia. Jiwa-jiwa kolaborasi ya langsung membuncah. Tapi keren sih, apalagi yang kita lihat, kalau aku ngelihat setelah kita ketemu terus terang gue langsung follow the Kepayang ini ya. Read Kepayang ya kalau nggak salah ya. Akunnya adalah Read Kepayang. Dan di dalamnya itu semua yang pernah dilakukan oleh Fabi tentunya itu keren sih menurut gue ya. Kayak gila ya, anak muda ini bisa sekreatif ini membuat segala sesuatu di dalamnya itu sangat beragam. Tapi DNA-nya garis benang merahnya emang di kuliner. Kuliner betul. Gitu. Jadi kayak gila, ternyata ada loh yang bisa bikin kepikiran gitu, dari sisi yang berbeda. Ngelihatnya nggak sangat komersil, kalau buat gue bukan di sisi komersil. Dia bermula dari kesenangan dia. Betul. Dan itulah yang sebenarnya akhirnya mungkin banyak yang menangkap opportunity yang bisa bekerja sama dengan Kepayang sendiri itu ya. Nah, based on community tadi ya, kan kita sekarang zamannya udah kolaborasi, komunitas gitu ya. Di community tadi ini mereka yang subscribe di newsletter aja atau ada di luar itu lagi? Ada di luar itu lagi. Jadi di luar aku malah merasa teman-teman yang subscribe dengan yang datang itu grupnya berbeda. Grupnya berbeda. Iya. Tapi aku juga sebenarnya nggak nebak sih gitu, karena pertama mungkin masih belum banyak teman-teman di Indonesia yang suka membaca. Itu pasti. Jadi aku menyadari itu gitu. Jadi ketika aku buat Kepayang, aku juga merasa harus ada satu format lain agar
apa yang aku omongin ini tuh sampai gitu ke teman-teman yang belum membaca gitu. Jadi aku buat si komunitas itu. Komunitas itu acaranya macam-macam. Jadi kadang ada yang cuma sekedar ngumpul, ngobrol, tapi biasanya ada kegiatan sih kayak waktu itu di Wijaya itu aku bikin temanya recipe swap. Jadi kita ngumpul dan aku sediain kayak satu kertas kecil untuk mereka menulis resep pribadi mereka gitu. Boleh apa aja gitu, kayak mau resep dari bapaknya, mau resep pas dia lagi ngekos gitu kan. Pokoknya resep yang kamu banget deh gitu. Terus di akhir acara mereka akan presentasi sedikit dan semuanya dikumpulin. Setelah dikumpulin, resep itu akan ditukar. Jadi teman-teman yang datang itu saling bertukar dan membawa pulang resep orang lain gitu. Nah, itu salah satu cara untuk aku ngomongin soal makanan gitu kan. Kenapa makanan itu bisa sangat personal, nggak ada makanan yang benar atau salah gitu ya. Jadi kayak masing-masing pribadi itu kayak punya versi makanannya sendiri gitu. Nah, orang-orang yang itu yang datang ke acara itu biasanya belum tentu subscribe ke Payang gitu. Jadi mereka mungkin orang-orang yang lebih termotivasi untuk ikut acara komunitas, ketemu orang baru gitu. Baru dari situ nanti mereka jadi subscribe gitu. Dia emang kayak beda grup deh. Itu semua kamu lakuin. Itu ada yang mensuggest kamu atau itu benar-benar semua the whole inisiatif kamu? Sebenarnya kalau yang nge-suggest kayak nggak ada, kayak karena emang kayak semuanya inisiatif sendiri. Ya mungkin kan ada yang misal lu tuh mestinya buat gini, ini keren deh, ini gini-gini deh, usulan gitu. Kayaknya dari mana-mana deh, tapi aku nggak bisa pinpoint kayak satu hal. Tapi aku banyak dapat referensi dari sosial media sih, biasanya dari acara-acara yang sudah pernah dilakukan di luar negeri gitu. Terus habis itu kayak bisa nggak ya aku tweak sedikit ke format yang lebih Indonesia gitu. Contohnya salah satu acara yang beberapa kali aku lakukan itu ada namanya Icip-icip Jajan Pasar. Itu inspirasinya dari salah satu komunitas juga di Filipina namanya Merienda. Dia itu pernah buat satu sesi, jadi mereka bikin kayak satu platter gitu, satu piring isinya macem-macem. Tapi kalau mereka itu nyajiinnya dari snack-snack namanya sari-sari. Sari-sari itu kayak warung kita gitu loh. Jadi kayak warung, kalau di warung ada apa sih, ada kayak ciki-cikian, permen gitu, coklat gitu. Nah itu mereka taruh di satu platter gitu kecil-kecil. Terus aku ngerasa kayak ini sebenarnya bisa dimodif sedikit ke format Indonesia gitu. Jadi aku modif ke formatnya satu platter juga, tapi isinya jajan pasar. Jadi aku ke Pasar Senen langsung ke pasar kue subuh, tapi yang bukanya maghrib. Sebentar, kamu tahu bahwa di Pasar Senen itu ada kue subuh itu dari siapa? Dari mama kamu? Atau dari baca? Kayak dari TikTok deh. Itu. Kalau Gen Z nyari referensinya di TikTok ya. The power of TikTok ya. Gitu. Jadi aku modif tuh akhirnya. Jadi satu platter isinya ada 8 jenis jajan pasar. Terus habis itu aku coba expand lagi nih, maksudnya kayak aku apa sih yang mau aku sampaikan gitu. Jangan sampai acaranya cuma icip terus kayak selesai gitu kan. Akhirnya ya udah aku develop lagi kayak satu booklet gitu sebagai kayak guide. Jadi ketika mereka mencicipi, mereka juga tahu tuh apa sih yang gue cicipin, rasanya apa aja, bahannya apa aja gitu. Jadi ketika sesi itu berjalan, lebih ke bukan memperkenalkan, tapi kayak menambah ilmu lagi lah, mendalami lagi tentang jajan pasar yang mungkin selama ini cuma kita makan tapi selesai enak. Dan generasi mereka tuh kan sedikit loh yang suka jajanan pasar, ya kan? Iya kan? Menurut aku udah agak
tergeser sih. Iya, Wajik nggak tahu apa terpapar itu, dengan ya ini kan? ya, dengan makanan yang modern Makanan dari luar. Benar-benar. Itu kamu ngelakuin kegiatan itu berbayar nggak? Berbayar. Jadi karena memang aku selalu bilang ke komunitasku, HTM-nya gitu ya, itu akan masuk lagi ke untuk acara-acara selanjutnya dan Berikutnya. untuk nge-sustain Kepayang sebagai platform itu gitu. Jadi di-sustain oleh komunitas aku. Aku suka sekali Pertanyaan kegiatan mungkin ini ini. agak penting. Di komunitasmu ada batas umur gak? Nggak ada. Jadi akhirnya Welcome mereka semua. semua pada datang gitu Semua ya. pada datang. Seru banget sih. Seru. Maksudnya akhirnya mereka pun ya kayak terus terang ya, kemarin kan kita datang tuh di acaranya Diet Itu ya. di mana? Itu acara di resto apa? Solo restoran di Wijaya. Solo restoran ya. Jadi pizza itu kan. Nah, kita di sana lagi ngobrol, lagi duduk ini gue kan langsung observe dong. Gue ini yang paling tua nih. Gue ngerasa gitu. Tapi nggak, ternyata di sebelah gue Pak Dian ya. Pak Dian tuh which is ya sepantaran lah. Kira gue lebih lega gitu. Nah, setelah Pak Dian duduk di ujung sana itu ada lagi. ada anak ya, gue bilang sangat muda lah. Tapi yang keren adalah dia nyapa gue duluan gitu. Mas Ren, dia bilang gitu. Dia manggil Mas, bukan Bapak. Di situ kayak ada batas pemanggilan. Nah, dia cerita kita kayaknya dalam satu fase itu kita kayak tinggal di satu fase kehidupan yang sama. Gue bilang, hah? Maksudnya? Gue bilang gitu. Jadi Mas Ren bilang, Mas Ren dari Jerman kan, dia bilang gitu. Aku dulu juga di Jerman, dia cerita. Akhirnya kita kayak nyesuaiin timeline kita, beneran. Jadi waktu gue di sana, dia juga di sana. Nah, waktu gue kuliah, dia TK. Kayak jauh banget, tapi kita di satu Sama-sama fase di kehidupan Jerman. yang sama gitu. Jadi which is, oh ternyata memang ini nggak ada gap umurnya gitu loh dalam komunitas ini. Yang kerennya adalah gitu. Maksudnya Yang- sejauh itu umur kalian, tapi bisa nyambung Nyambung karena aja ada gitu. situasi di mana di satu timeline di itu satu tadi gitu. Dan timing ternyata ya. benar, itu proof bahwa di komunitasmu nggak ada batas umur. Nggak ada. Dan Iya, aku pun iya. juga tiap kali bikin acara komunitas, aku selalu senang. Ya maksudnya ya itu kan komunitas gitu ya. Jadi satu meja itu biasanya selalu diisi oleh orang-orang yang belum kenal satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya di sebelah di Bumi Alit aku waktu itu bikin pop up lunch, itu mereka memang makan satu meja dengan strangers gitu. Jadi dan menurut aku apa ya? Makan siang atau kayak acara makan itu kan salah satu yang lumayan intim kalau aku bisa bilang gitu, karena kita nggak makan sama orang sembarangan gitu, kayak kita Sama makan kurasi lah ya. kita makan sama sehari-hari kita makan sama temen, kita Iya, makan iya. sama keluarga gitu, dan tiba-tiba makan sama strangers gitu kan. Sangat intim gitu, tapi justru apa ya, selama acara itu mungkin juga karena dengan kegiatannya, dengan dorongan-dorongan dari aku juga gitu, kayak karena aku juga biasanya aktif kayak mencari kesamaan gitu kayak antara satu orang dengan orang yang ini gitu. Pada akhirnya mereka jadi cair, dan aku selalu seneng kalau tiap akhir acara tuh mereka langsung yang kayak kita follow-followan yuk gitu. Iya, itu kan tujuannya komunitas ya. Iya, Dia iya. bisa cross apa namanya? Cross generation Cross dan generation, cross segala bisa hal ya. menambah Tapi koneksi. memang apa ya, bentuk komunitas yang dibentuk oleh Kepayang ini sama Fabi ini, yaitu tadi apapun itu benang merahnya memang cuman diharapkan memang di kuliner. Iya, betul. Karena itu yang menyambungkan satu sama lain, karena semua orang pasti makan kan. Bener, semua orang pasti makan. benar. Nggak mungkin ada yang nggak makan gitu. Jadi kayak mau nggak mau mereka tuh akan crossingnya di situ ya, kira-kira lah gitu ya. Jadi makanya tadi kalau misalnya soal sustain, apakah ini sustain? Gue yakin selama orang itu makan, semua Pasti ada. kegiatan yang berpusat pada makanan tuh akan sustain sih. Tinggal di twist di beberapa ininya. Berarti artinya ini Fabi ini kan sendiri ya dalam membuat ini ya. Sendiri. Menjalankan Kalau sendiri ya? kalau ya platform Iya. Kepayang itu sendiri, tapi tiap kali ada acara ada Ada temen yang teman-teman bantu. yang bantu. Iya. Makanya tadi kayak
sebenarnya timnya Fabi itu adalah dirinya sendiri. Dia udah menjelaskan. Berarti kamu untuk buat konten, terus tuh mikirin mau buat apa lagi, terus mau blasting, itu kamu semua ya? Iya, karena awalnya memang platform pribadi sih, untuk aku menulis itu udah sibuk sendiri, udah seru habis, sendiri, udah habis sendiri satu hari itu gitu. habisin waktu yang sendirian yang produktif. Tapi Pap, dengan melakukan hal ini gitu, sangat enjoy sih, aku enjoy banget. Enjoy lah mukanya kayak yang kelihatan enjoy gitu. Ya artinya, nah gue tuh sebenarnya pengen nanya, apakah which is Fabi mewakili generasi muda yang sekarang udah masuk ke industri manapun ya, which is Gen Z sekarang ini gitu ya. Dari sisi Fabi sendiri ngelihatnya ke teman-teman yang segenerasi Fabi itu gimana sih? Apakah semua kayak Fabi mencari ujung yang akan enjoy pada dirinya, atau sebenarnya ada juga yang lain yang mungkin mengejar karir, mungkin mengejar yang lain-lain? Sebenarnya aku bisa bilang balance sih. Kalau dari kayak circle teman-teman aku, mungkin aku bisa bilang setengah memang tipe orang yang kayak passionate. Bukan berarti kayak kalau misalnya kerja kan orang yang passionate, tapi mungkin kayak aja bisa lebih ke aja mengejar passionnya sendiri gitu. Jadi kayak aku ada temen yang buka catering, ada temen yang juga ada social media agency-nya sendiri, atau juga bikin usaha sendiri. Temenku ada yang bikin kayak buku-buku jurnal self development gitu. Mungkin menandakan kayak ya sudah banyak gitu ya, at least setengah dari circle temanku itu sudah mengconsider bahwa penting nih untuk mengejar passion sendiri gitu. Tapi juga ya setengahnya lagi ada juga yang masih berkarir, lanjut S2, terus balik berkarir lagi gitu. Hebat ya, maksudnya berarti generasi sekarang itu tuh lebih bervariasi pilihan hidupnya dan pilihan pekerjaannya setelah mereka lulus SMA, setelah mereka lulus kuliah gitu ya? Ya, gue tuh malah sebenarnya ya ketika mungkin ya yang gue baca di sosial media kan orang menganggap sebelah mata dengan generasi baru ini gitu ya. Ini ngomongnya agak tua ya, tapi nggak apa-apa. Tiba-tiba lu menua gitu. Tapi kalau gue terutama, gue tuh melihat semua tuh punya keunikan dan punya potensi yang berbeda-beda di setiap generasi. Karena kan kita ngalamin ya, kita ini adalah X generation yang melihat ketika millennials masuk tuh banyak juga yang antipatis waktu itu ya, melihat kayak nggak terbiasa, dan kita tuh merasa mungkin X generation merasa tersaingi gitu ya, sehingga kayak langsung agak negatif terhadap millennials ini. Soalnya kita nganggap kok nggak sama dengan kita gitu. Begini sih. Nah, sekarang ketika millennials kedatangan Z generation sama, ternyata apa yang dilakukan X terhadap millennials itu sekarang dilakukan millennials terhadap Z. Sehingga kayak lu tuh gini, kurang ini, kurang. Ya itu pada dasarnya itu sangat manusiawi. Tapi gue melihat dari semua perubahan karena kita ngalamin ya, ngejalanin, gue yakin ada sesuatu yang tidak ada di generasi sebelumnya yang akan jauh lebih membawa banyak perubahan sih sebenarnya. Makanya gue happy dengan ketika Z generation masuk ke dunia industri manapun ini, membawa perubahan dan pembaruan, ketika millennials tidak punya itu gitu. Gua rasa nanti mereka juga ada friksi juga dengan Gen Alpha. Iya kan? Iya. Kayak Alpha ternyata orangnya begini-begini, kayak kamu itu begini sih. Ya itu manusiawi di setiap generasi. Dan nah balik lagi soal Kepayang ini ya. Kepayang kalau gue lihat kan sekarang formatnya mungkin komunitasnya masih yang intimate gitu ya, terus juga segmented gitu ya. Ada kepikir untuk bikin yang kayak festival besar grande, kebayang kan? Misalnya mungkin ada musik di dalamnya nantinya, itu ada. Hopefully ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal festival besar, yang aku selalu pengenin itu formatnya lebih ke seperti bazar, tapi men-showcase UMKM produk-produk lokal dari daerah-daerah yang mungkin aku sendiri belum pernah ke sana gitu. Pengennya
daerah-daerah di luar Jawa, luar Bali gitu, karena aku merasa kayak Indonesia Sebenarnya banyak, bukan banget, itu bukan aja. itu aja gitu. Jadi kalau misalnya festival bentuknya mungkin seperti itu Mas. Jadi kayak sebuah ajang showcase UMKM produk lokal, tapi juga ya mungkin marketnya adalah market seperti aku gitu yang kayak orang urban yang kayak nggak pernah kurang terpapar sama produk-produk seperti itu. Ini ya, kamu di sini nulisnya kan in Jakarta and Jogja, Betul. illustrated in Bali. Ini bisa diceritain nggak? Maksudnya kamu sebenarnya SMA di mana? Aku SMA di Jakarta. Di Jakarta. SMA Aku di BINUS. Oh, di BINUS. Nah, ini kenapa ada Jakarta, Ada Jogja, Jogja. dan ada Bali? Kenapa? Jadi kalau Jakarta dan Jogja, aku memang kebetulan sering bolak-balik Jakarta Jogja gitu. Dulu aku waktu ngantor aku sempet tinggal di Jogja juga, jadi aku ngantornya di Jogja. Oh gitu. WFA anywhere gitu ya. Aku memilih Jogja gitu. Jadi setengah tahun tinggal di Jogja. Nggak ada keluarga sih di sana, coba kayak emang selalu senang bolak-balik Jogja gitu. Jadi ya ketika perjalanan ke Payang ini juga beberapa tulisan aku tulis dari Jogja gitu kayak karena memang kebetulan sedang di Kamu Jogja. mondar-mandir. Aku mondar-mandir dan kayak menulis di Jogja. Nah, kalau Illustrated in Bali kebetulan aku bekerja sama temenku ilustrator di Ubud. Jadi ya ketika dia menggambar, mengilustrasi itu memang posisinya di Bali. Nah, menurut aku penting untuk mention itu gitu ya kayak kenapa sih kayak harus nulis di Jakarta, Jogja, Bali, Depok gitu, printed in Depok gitu. Karena aku merasa kayak biasanya kayak it's putting these places on the map gitu. Ketika ini hopefully nanti akan didistribute ke luar negeri juga, orang akan mencari Harus gitu, tahu harus tentang tahu itu. gitu kayak Iya. di mana ini gitu. Iya. Seru ya, Seru ya. banget. Dari Kepayang sendiri udah pernah kerja sama pemerintah? Pemerintah udah pernah. Udah pernah. Waktu itu kalau nggak salah lewat BRI sempat ada satu bazar Event gitu. Event gitu ya, terus mengisi acara di situ. Waktu itu temanya si icip-icip jajan pasar. Akhirnya jadi event yang agak gedean Event gitu. agak gede ya, mengisi acara waktu itu di Sarinah tempatnya. Oh ya, tempatnya kan Iya, memang sangat gitu pas ya. banget ya. Berarti ya kalau misalnya kayak tadi pemerintah udah, kalau dari swasta sendiri gitu ya, sering nggak kerjasama? Swasta itu mungkin aku bisa bilang tiap beberapa bulan sekali, mungkin 2 bulan 3 bulan sekali. Bentuknya macam-macam sih. Jadi kayak ada yang misalnya public event kayak kemarin kita masren gitu kan. Jadi coworking, solo restaurante ngajak aku gitu. Atau beberapa ada yang konsepnya lebih ke behind the scene gitu. Jadi kayak awal tahun ini aku pernah kerja sama satu bisnis, dia belum launching sampai sekarang, tapi dia pengen ada bantuan untuk aku ngedevelop menunya. Gitu. Berarti nggak gini, swasta tadi itu harus berbentuk kuliner atau sesuatu yang, atau Apa bisa aja. juga misalnya baju atau di yang lifestyle So gitu. far masih kuliner sih. Oh, jadi yang nempel selalu yang kuliner Selalu ya? kuliner gitu. Siapa tahu kan, misalnya Siapa tahu ya. kerjasama ada desainer gitu kan. Iya, Jadi iya, kita ngomongin soal kitchen desainnya, terus isinya Kepayang gitu kan, Iya, bisa iya, juga. iya. Segala Keren, semua yang ini Bisa nanti kita terjadi. obrolin ya. Kita nggak boleh jauh-jauh dari Kepayang. Selalu keluar akan segini, atau mungkin akan bikin buku yang jauh. Mungkin akan lebih tebal Oke. di edisi selanjutnya. Berikutnya ya. Ini isinya ada 8 essay. 6-nya itu ada di website juga, tapi 2 hanya ada di zine-nya. Gitu. Nah, biasanya ya kalau di dunia penulisan percetakan itu kan sekarang majalah hilang, udah kebanyakan semua pindah ke digital. Yang keren justru di Kepayang ngeluarin sesuatu yang fisik Iya, gitu, yang kayak anomali banget ketika orang pindah ke digital dia malah keluar. itu gimana sih? Search dulu sebelumnya atau yakin ini pasti Apa akan yang jadi dibaca? pertimbangan Iya. kamu? Aku nggak tahu kalau kayak soal
masyarakat luas gitu. Tapi kalau temen-temen aku justru apa ya, mengapresiasi sesuatu Senang yang ngumpulin analog gini. gitu. Analog ya? Analog, bahasanya analog ya. Dia ada ininya sendiri. Aduh, gue lupa Apa ya. tuh? Anak gue ngomong apa. Jadi generasi muda tuh sebenarnya ada ininya sendiri. Bukan Pattern geng ya. pattern Kelompok. kelompoknya. Kelompok yang begini, kelompok yang begini, Skena. kelompok nah itu dia kemarin baru dibahas sama Iya. anak gue. Yang lebih ke vintage, Yang lebih ke vintage. Iya, mereka ada senang ngumpulin fisiknya. gini Iya, gitu. Dan itu apa ya? Mungkin aku bisa bilang aku dari Gen Z yang paling awal gitu Iya, ya. Gen Z early awal. Gen Z ya. kamu Sebenarnya early. kalau dibilang hidup tanpa majalah tuh sebenarnya nggak juga gitu, karena dulu kecil aku selalu baca Bobo. Iya, XY masih Kids. ya. Betul. Iya. Gitu, jadi aku memang terbiasa gitu. Tapi mungkin untuk Gen Z yang agak Terakhir-terakhir. gitu, mungkin mereka malah tidak Nggak besar ketemu ya, dengan nggak itu. nggak Gitu. Jadi menemukan. ada skena-skena di mana yang kayak justru mengapresiasi itu karena Pernah gue terpapar nggak ya. pernah ngerasain ini nih, pengen deh ngerasain gitu. Iya. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Karena sebenarnya segala sesuatu itu kan berputar ya. Menurut Iya, gue ya. Dulu di zaman kita juga waktu pas muda ya. Tiba-tiba ada salah satu style fashion yang back to 70s waktu itu. Which is kita tinggal di tahun 90-an kan. Itu kan mundur 20 tahun 20 sebelumnya dan itu jadi tren waktu itu. Celana cut bray waktu itu Iya, ingat nggak? iya, Terus iya. tiba-tiba sekarang ya mungkin ada tren untuk back to 20s, 90s mungkin yang 90s, ketika bahkan early 2000 sekarang mas, kayak Iya, iya. pengennya orang tuh kayak awal 2000 lagi awal gitu ya. 2000-an tuh kayak Gaya-gaya keren gitu ya. Britney Spears ya. Wow, oke. Berarti emang selalu ada siklusnya sehingga mungkin Kepayang ketika mengeluarkan fisik kayak gini justru beberapa temen mengapresiasi karena akhirnya memegang memegang. baunya gitu kan. Iya, Kadang iya. orang kan beli Iya, buku iya, itu iya. bukan karena cuma Iya. isinya tapi Iya, nostalgiknya, baunya, memorinya iya, yang iya, akhirnya menempel ya. Keren ya. Kamu keren Seneng ya. Oke, nanti kita sih pasti akan coba pikirkan bahwa apa yang kita bisa kerja Iya, sama apa yang kita Yes. bisa kerjain bareng ya. Iya. Menarik banget soalnya. Betul dan pasti kita akan coba undang kamu di acara Terima desain. kasih. Pasti desain itu kan komunitas ini kita tuh di para desainer tuh ada satu komunitas juga yang kadang sangat eksklusif ya, artinya sangat ke kita, dari kita untuk kita dan oleh kita. Situ aja gitu. Jadi justru gimana caranya membawa Supaya ini tuh bisa inklusif gitu Iya, kemana-mana gitu. Mira, ada lagi yang mau ditambahkan dari Nggak, gue obrolan nggak kita sabar ini? kita ngadain acara sama dia gitu aja. Oke, dari Fabi sendiri ada lagi yang mau disampaikan Fabi ke teman-teman ini yang nonton? Kita tuh mostly mungkin designer, Oke. mahasiswa, or designer juga, atau owner atau klien-klien kita gitu mungkin. Oke. Saatnya silakan. Boleh untuk teman-teman yang menonton, kalau misalnya mau baca Kepayang bisa di kepayang.substack.com untuk subscribe juga gratis sampai sekarang. Kalau mau beli rilisan fisiknya bisa di Jakarta di Pos Santa, di Pasar Santa, atau kalau yang di Jogja bisa di toko tos kecil di Sleman. Ya. Di Instagram, Di Instagram di @readkepayang. Red Kepayang ya. Red TikTok Kepayang. masih ada? TikTok bukan Kepayang, TikTok pribadi. Jadi di Instagram bisa di @red Kepayang. Kepayang. Gue udah follow. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih obrolan banyak. Mbak Mira ini. Thank you banget. Seneng banget bisa kenal. Kita jadi punya wawasan baru tentang komunitas tuh dan generasi muda yang sekarang. Asik. Ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Dadah. Tuh kan, keren banget nih anak.